Selamat datang di Ngopi 179 Podcast KPPN Bitung. Bersama saya Mas Tri, kita akan ngobrol kinerja pelaksanaan APBN, mulai dari proyek-proyek super prioritas hingga tokoh-tokoh akan kita coba hadirkan di Ngopi 179 ini. Dan telah hadir bersama kita adalah Bapak Muhkowi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Silakan, Pak. Selamat datang. Kita ngopi bersama, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, silakan dulu, Pak Kowi. Gimana perjalanannya? Lancar, Pak? Alhamdulillah. Luar biasa, sudah lancar sekarang transportasi di Sulawesi Utara. Alhamdulillah. Nggak ada macet ataupun longsor-longsor, Pak Kowi? Kalau ke Likupang lancar, Pak. Lancar ya. Belum ada kemacetan, apalagi bis-bis yang dulu biasanya Ya, ya. ke arah Likupang mengangkut transportasi wisata itu lagi dipulangkan ke Pulau Jawa karena masih gitu. pandemi COVID. Ya, Jadi ya. wisatawan juga belum Ya. pada datang. Biasanya kan dari China yang paling banyak di Likupang gitu, Pak. Ya. Ngomong-ngomong sebelum lanjut ngopi dulu deh. Kayaknya perlu dicobain dan perlu komennya Pak Kowi nih. Satu cangkir berapa harganya nih? Bisa suka aliran kopi pahit atau kopi manis, Pak? Oh iya, saya suka yang manis aja. Yang manis. Tapi sambil ngobrol Pak Kowi, Iya, Pak. seberapa terkenal sih Pak Kowi itu di masyarakat Likupang? Saya baru juga di Likupang, jadi nggak terlalu terkenal. Oh gitu. Seorang kepala UPP pelabuhan loh Pak. Seberapa terkenalnya di sana? Ya kami hanya bersosialisasi di masyarakat maritim saja, Pak. Selain itu kami juga sering koordinasi baik ke pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hukum-hukum tua, karena banyak pulau, ada 5 pulau yang kami jangkau untuk gitu. keselamatan pelayarannya Iya. di Likupang, dan 2 itu aksesnya dari Manado, ada Nain sama Mante Hage. Pak Kowi ini merendah nih. Padahal, sambil ngopi Pak, silakan. Padahal, Saya coba dulu, Pak, ya. silakan. Rekan-rekan ketahui, Pak Kowi itu bagi kami KPPN Bitung, baik dari CS, kepala seksinya maupun teman-teman medel itu, bahkan saya sendiri mengenalnya begitu luar biasa gitu. Seorang pengelola keuangan KPA yang memang merangkak dari operator, bener Pak Kowi ya? Iya, betul. Pernah jadi bendahara, Siap, ya. jadi PPK gitu. Jadi sudah tidak dilakukan lagi kompetensinya, kapasitasnya Pak Kowi. Cuma nggak perlu dibesar-besarkan. Oh gitu. Makanya dipercaya nih untuk mengelola ini proyek super prioritas atas instruksinya Pak Presiden ya, seperti itu. Iya, betul. Kadang kita tuh sempat ini Pak Kowi, kalau ada pertanyaan dari Pak Kowi, ini pertanyaan menguji atau emang bertanya gitu, mencari solusi yang seperti itu. Memang banyak terjadi hambatan dan kendala, makanya perlu komunikasi untuk gitu. mencari titik terang dalam pelaksanaan anggarannya. Siap, siap. Memang sebelumnya saya di Pelabuhan Bitung, Pak, di KSOP, dan sering koordinasi dengan teman-teman di KPPN. Waktu kantor KPPN kan dulu masih di Wangkurer, kalau nggak salah, di samping rumah dinas wakil wali kota ya. Sampai di sini, jadi saya sering koordinasi dengan teman-teman di KPPN. Saya dulu juga operator, terus 2018 kan pindah ke Bau-Bau, dan 2019 balik ke Likupang lagi melaksanakan ketemu kita dan lagi bermitra lagi dengan KPPN Bitung. Iya. Nah Pak Kowi, kemarin kan kita nemu tuh di YouTube itu bagaimana pengembangan proyek Likupang itu, dan kita juga melihat bahwa salah satu yang menjadi concern perhatian kita kuasa di daerah KPPN Bitung itu adalah terkait dengan pengembangan fasilitas Likupang seperti itu. Nah, mungkin bisa digambarkan Pak Kowi, gambaran singkat kondisi sebelumnya, maksudnya kondisi yang melatar belakangi kenapa UPP Likupang itu menjadi salah satu proyek prioritas atau super prioritas gitu. Ya. Terima kasih Pak. Jadi sebetulnya pelabuhan Likupang existingnya sudah ada, dibangun yang Likupang regionalnya itu tahun 2000 sampai 2004 fasilitasnya sudah terbangun. Namun
dengan maraknya wisatawan tahun 2017 sampai 2019 ya, dan diawali dengan kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Likupang pada akhir tahun 2019. Pernah berkunjung Bapak? Ya betul Pak. Jadi awal mulanya proyek strategis nasional, Bapak Jokowi berkunjung ke pelabuhan ke itu Likupang. Likupang ya. Ya, ke daerah Likupang 2019, dan disitulah muncul gagasan dan ide dan ditelurkan kawasan ekonomi khusus pariwisata Likupang, dan juga pengangkatan bahwa Likupang menjadi destinasi super prioritas, di antara 4 destinasi super prioritas lain seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo ya, yang terakhir Likupang. Likupang adalah destinasi super prioritas terakhir yang naik, dan di situ ada kawasan ekonomi khusus Likupang serta ada pulau-pulau wisata. Nah, sisi transportasi adalah urat nadi di dalam kehidupan baik ekonomi maupun wisata gitu Pak. Jadi kami dari sisi transportasi laut dituntut untuk mengembangkan pelabuhan yang sudah ada. Nah, dari kunjungan tersebut makanya dibuat program prioritas di Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Laut. Kami harus mengembangkan pelabuhan yang sudah ada untuk mendukung destinasi super prioritas wisata tersebut dengan menambahkan fasilitas-fasilitas seperti terminal wisata yang kami bangun tahun 2020 kemarin, kemudian dermaga untuk kapal rede. Di sana ada kapal rede yang mengangkut wisatawan ya, sampai saat ini gratis. Itu jalan 2 kali seminggu Pak, hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu ya. Sabtu dan Minggu ya. Kita catat. Sabtu dan Minggu jalan. Tapi untuk bulan Februari nanti naik dok. Naik dok. Saya udah dapat informasi dari PT Pelni, itu mereka akan naik dok bulan Februari. Nah, beberapa fasilitas yang dikembangkan, salah satunya ya tadi ada terminal wisata, kemudian 2021 sampai 2022 kami ada kontrak multi years yang persetujuan multi years ditandatangani oleh Bapak Menteri Perhubungan pada bulan Juni tahun 2021. Itu nilainya untuk DJP-nya memang 40 miliar Pak. Sebelum ke nilai situ Pak, kan kita nggak ingin nih proyek yang besar, yang nilainya cukup besar nanti menjadi mangkrak kata orang-orang itu. Nah, seberapa menarik sih Likupang itu Pak? Katanya bisa menyaingi Raja Ampat, Labuan Bajo ataupun Pulau Sabang sana. Apakah karangnya atau objek mancingnya sana atau lainnya Pak? Likupang memang sangat luar biasa. Pada saat dulu saya di Bitung, saya tidak terlalu mengenal Likupang, tapi ketika saya di bau-bau ternyata Likupang kok selalu digembar-gemborkan. Ternyata pas saya mutasi ke Likupang dan di sana saya muter luar biasa. Jadi di Pulau Lihaga itu ada resort, di Pulau Gangga juga ada 2 resort, ada Lake Resort dengan Gangga Resort. Kemudian di Pulau Bangka sendiri ada 24 spot dive yang sudah diakui di Eropa Pak. Di sana juga ada sekitar 10 resort, ada Mures, ada Bastianos, ada Mimpi Indah Resort, sampai Blue Bay Dive, dan beberapa resort yang sampai saat ini masih sementara akan dikembangkan di sana. Bahkan saat ini Hotel Bintang 5 juga sementara dibangun. Jadi di Sulawesi Utara ada Hotel Bintang 5 nanti. PT Bineka yang rencana akan membangun hotel, dan sampai saat ini sudah berprogres Pak. Mungkin akhir Desember 2022 ini bisa selesai. Itu kalau turun landing dengan pesawat ke bandara itu sebelah kiri, kalau lewat laut itu ada bangunan tinggi di hutan-hutan. Nah, itu salah satu Hotel Bintang 5 di Likupang. Nah, selain itu ada 2 desa wisata yang ada di sana, Desa Lihunu di Pulau Bangka dan Desa Bahoy, itu desa wisata. Kemudian kek pariwisata sendiri di Likupang Timur, itu ada di Pantai Pal dan Pantai Pulisan. Itu ada Pantai Pal. Memang saat ini masih berupa alam karena dalam tahap proses pengembangan. Ada juga pergeseran kek pariwisatanya ke arah Pulau Bangka. Nah, karena memang Pulau Bangka luar biasa, di situ ada padang savananya yang dulunya luar biasa. Itu rencana akan ditambang Pak. Ada mungkin biji besinya di situ, tetapi izin operasinya belum keluar sampai saat ini, dan
kemungkinan besar itu akan dialihkan ke zona pariwisata, Pak. Luar biasa banget berarti kalau gitu Pak ya. Ya. Jadi dengan banyak potensi-potensi yang sangat menarik tadi, makanya agar orang itu bahwa untuk mengakses itu bisa dijangkau, makanya dikembangkanlah UPP Likupang tadi itu. Betul. Seperti itu. Nah ini hal yang baru bagi kami KPPN, dan juga ini mungkin bagi para pemirsa ini menjadi sesuatu yang sangat bagus juga gitu untuk ibaratnya untuk menjadi agenda untuk wisata. Ternyata di Likupang itu nggak usah jauh-jauh, misalkan dari masyarakat sini atau masyarakat Indonesia bisa langsung ke sana gitu. Dan kira-kira kesiapannya objek itu fasilitas itu kapan Pak selesainya? Ya. Kalau dari sisi resort-resort itu sudah siap beroperasi, Pak. Siap beroperasi. Apalagi mengandalkan pantai pasir putihnya. Di Likupang kan turis mancanegara suka pantai pasir putih, jadi mereka suka berenang, snorkeling, diving, karangnya juga sangat bagus. Kemudian ada fasilitas yang sementara saat ini akan diimpor dan didatangkan ke Indonesia, itu kapal selam kaca, Pak. Jadi transparan kapal selam itu nanti akan datang di Likupang juga. Kemudian bulan depan ini ada kapal katamaran bottom glass itu yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan di Surabaya. Itu minggu depan sampai di Likupang, tapi belum bisa dioperasikan karena itu rencana akan diserah terimakan ke pemerintah daerah. Pak, permisi nih Pak, mohon maaf mengganggu ngobrol asiknya sore ini nih. Jadi ini Pak, ini kita udah mencoba beberapa kali di KPPN Bitung jadi langganan kue dari UMKM yang menjadi debitur UMI di KPPN Bitung ini Pak. Jadi ini buatan sendiri kuenya. Jadi biar untuk menemani ngopi Bapak biar makin lebih asik lagi ngobrolnya. Silakan dinikmati Pak. Silakan coba dulu Pak. Makasih ya. Iya. Ini sudah lengkap, ada kopi. Ada kopinya, ini luar biasa. Tagihannya menyusul berarti. Soalnya kalau promosi UMKM harus ada daftar harganya. Ada indoknya gitu. Masyarakat langsung tersosialisasi, harganya sekian. Mungkin nanti dituliskan nih, jadi UMKM-nya siapa gitu. Gimana Pak komennya? Enak nggak? Lumayan ya? Alhamdulillah. Enak ya? Kita sudah beberapa kali kegiatan kantor pakai ini Pak. Makanya, tapi kalau ke Lubang jauh Pak. Kalau Lubang jauh. Lanjut ke fasilitas tadi Pak. Kami di sana ada 2 fasilitas yang sesuai rencana induk pelabuhan nasional RIPN. Ada pelabuhan lokal di Likupang Timur itu di Pasar. Memang kami hanya memiliki kantor di sana Pak. Untuk fasilitas pelabuhannya kami masih menunggu kesiapan lahan dari pemerintah daerah. Jadi untuk pembangunan kan lahan utamanya di lahan Pak. Jadi lahannya bisa jelas kami bisa bangun. Tapi di sana transportasi untuk masyarakat ke pulau-pulau memang lokal di situ. Jadi satu hari rata-rata 10 kapal Pak, itu sekitar 150 sampai 200 orang untuk melalui pelabuhan lokal tersebut. Itu pelabuhan alam. Jadi mereka bongkar muatnya di bibir pantai gitu Pak. Nah, yang satu lagi yang sudah lengkap pelabuhan regional yang saat ini dikembangkan itu ada dermaga dan lain sebagainya itu di Munte Pak, di Likupang Barat. Iya Pak. Nah, pengembangannya ini dijadwalkan selesainya Desember tahun 2022 ini. Nah tadi Pak Kowi sempat menyinggung nih biayanya besar, ya kita udah tahu sih gitu di APBN itu. Tapi mungkin bagi masyarakat biar tahu gitu pengembangan itu sendiri. Tadi sudah sempat disinggung sampai dengan 2022. Mungkin bisa diceritakan Pak pembiayaannya itu gitu seberapa gede sih gitu? Ya. Total investasi dari APBN senilai 50,83 miliar Pak. 50,83 miliar. Itu sudah terrealisasi di tahun 2020. Ini kan pengembangan Pak. Jadi untuk terminal wisata itu 10,83 miliar. Tahun 2020 selesai dibangun dan dilanjutkan dengan multi years tahun 2021 sampai 2022 ini. Nah 2021 sudah terrealisasi kemarin progress fisiknya 25%. Dengan anggaran kemarin yang sudah dibayarkan termasuk uang mukanya itu 10,3 miliar Pak. Nah sisanya itu kami anggarkan dalam BIPA 25 miliarnya itu di tahun 2022 ini. 22 ini gitu. Berarti selesai diharapkan tahun 2022 ini Pak ya? Iya diharapkan. Dan diharapkan nanti selesai itu langsung masyarakat bisa menggunakan nyaman dan ini gitu Pak ya?
Baik Pak, tantangannya Pak gitu, karena kan kita tahu nih Lubang itu ada di ujung sana, dan untuk kita masuk jalan sana kan udah sekarang ada beberapa alternatif jalan sih gitu. Iya. Tapi pernah juga kita jalan yang pinggir pantai itu longsor itu Pak gitu. Nah itu tantangannya untuk membawa membawa alat bangunan segala macam itu terhadap pembangunan itu seperti apa Pak? Iya. Atau tantangan lain lah? Iya. Gitu. Di dalam pelaksanaan APBN khususnya pembangunan belanja modal konstruksi ya, memang tantangan luar biasa, terutama dari sisi perencanaannya pertama, kemudian tahap pelelangan saat konstruksi maupun saat nanti setelah selesai dan dioperasikan. Nah kemarin saat perencanaan itu ketika Bapak Presiden berkunjung tahun 2019 akhir dan Perpres tentang percepatan proyek strategis nasional kan dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bapak Presiden pada 11 November tahun 2020 Pak. Di mana Likupang harus segera dibangun infrastruktur pelabuhannya gitu, dikembangkan. Nah, kami belum memiliki dokumen perencanaan seperti DED, RIPN yang sudah disetujui, kemudian dokumen lingkungan. Ya kan, di mana dokumen-dokumen tersebut di dalam suatu pembangunan harus tersedia gitu. Jadi kami memulai dengan menggenjot dokumen perencanaannya. RIPN memang pernah dilakukan studi tahun 2017, kami sudah laksanakan review RIP rencana induk pelabuhannya. Karena pelabuhan regional, jadi kami mengintensifkan untuk rapat di tingkat pemerintah provinsi, baik ke Dinas Perhubungan Provinsi maupun Dinas Lingkungan Hidup dan PTSP, kemudian ke Biro Umum Provinsi, dan alhamdulillah pada bulan Juni tahun 2020 itu rencana induk pelabuhan sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur Sulawesi Utara. Kemudian lanjut ke izin lingkungan. Izin lingkungan sendiri disusun tahun 2020 dan selesai kemarin awal April tahun 2021 Pak. Izin lingkungan juga sudah keluar dari PTSP Provinsi Sulawesi Utara, kemudian DED-nya juga 1 tahun itu sama juga awal April selesai. Makanya untuk multi year sendiri, kalau yang 2020 kami menggunakan desain laporan pendahuluan Pak. Jadi di laporan pendahuluan kami nge-push ke kontraktor DED-nya untuk terminal wisatanya, tolong didulukan di laporan pendahuluan. Nah, 2020 dengan 3 bulan itu kami bangun terminal wisata Pak, 10,3 miliar. Kemudian sisanya, nah setelah semua dokumen terpenuhi termasuk persetujuan kontrak tahun jamak multi years kontrak dari Pak Menteri keluar bulan Juni 2021, kami lelangkan dan dikontrakkan dan berhasil bulan Juli Agustus itu sudah mulai berkontrak untuk proyek multi years-nya. Jadi sangat sekali detailnya Pak Kowi ya. KPA tanggung jawab outputnya luar biasa. Kami ikuti. Nah dari situ setelah semua dokumen perencanaan lengkap kan kami harus revisi anggaran karena diblokir Pak. Kan Bapak yang blokir. Saya blokir. Kalau nggak diblokir Pak, kami bisa cepat berkontrak dan lain sebagainya. Karena diblokir ya kami lebih intens lagi ke Jakarta untuk istilahnya conggel bintang lah gitu. Conggel bintang. Buka blokir bintangnya jatuh. Iya, di eselon 1 di biro keuangan sampai di DJA gitu. Jadi intensif rapat, buka blokir selesai ya. Itu baru dari sisi perencanaan Pak. Sebentar Pak. Dari sisi perencanaan tadi kan ada AMDAL segala macam kajian lah atau naskah akademis kalau sekarang kan. IKN yang lagi dipermasalahkan itu, yang lagi diperdebatkan. Nah, itu pelibatan ke akademisnya atau dari kajian para ahli aja Pak? Gitu. Kalau dokumen-dokumen itu kajian para ahli Pak. Para ahli ya. Nah, kebetulan untuk di Kementerian Perhubungan kajian-kajian tersebut anggarannya di pusat. Di pusat. Jadi bukan di sini. Bukan di Likupang ya. Jadi KPA sama PPK-nya semua Jakarta untuk kajiannya. Untuk kajian. Kami tinggal bantu nge-push aja Pak. Siap support data lah istilahnya siap gitu. Support data dan koordinasi karena kalau dari Jakarta kan kami perwakilan yang koordinasi ke tingkat provinsinya gitu Pak. Nah, ini hal yang baru nih bagi kami juga. Jadi ini kita sambil ngorek juga nih ilmunya Pak Kowi juga nih. Transfer nih buat teman-teman. Kan lumayan kalau di sini semua nanti Bapak juga. Lanjut Pak Kowi, gimana tahapan berikutnya?
ya dokumen-dokumen itu kan tidak mahal juga Pak. Oke. Untuk tahap lelangan, dokumen perencanaan dan lain sebagainya, AMDAL ya kan. Nah selesai semuanya, pada saat pelaksanaan, nah muncullah beberapa permasalahan lagi kan gitu Pak. Iya. Dimana misalnya saat dilaksanakan kan tidak semua perencanaan itu sesuai dengan kondisi di setempat. Oke. Misalnya pemancangan yang final set yang harusnya cuma 2 tiang pancang, ternyata setelah dipancang final setnya belum selesai. Iya, Masih belum ketemu tanah keras. Iya. Nah itu kami koordinasikan lagi ke tim perencana sama direktorat teknis. Kami punya direktorat kepelabuhanan Mbak. Iya. Nah untuk melakukan tes lagi, jadi instruksinya untuk PDA lagi. Hasilnya seperti apa dilaporkan untuk keputusan ada di tangan direktorat kepelabuhanan, apakah nambah tiang atau seperti apa. Oke. Nah sisi yang lain ya, seperti kuantitas tidak sesuai dengan di lapangan, nah itu ada pekerjaan tambah kurang dan langsung kami bentuk tim untuk adendum kontrak seperti kemarin. Udah 1 kali adendum dilaksanakan di bulan Desember kemarin dan sudah didaftarkan kontrak adendumnya ke KPPN sini Pak. Nah kemudian penggunaan tenaga kerja lokal, jadi mungkin tidak hanya di kami saja, jadi di kementerian lain mungkin seperti itu juga. Jadi ketika ada satu proyek di satu daerah kan harus melibatkan tenaga kerja lokal yang non skill lah Pak, ya kan, yang ya buruh-buruhnya itu tetap kami akomodir. Kami koordinasi dengan hukum tua istilahnya, kalau di Jawa kepala desa itu Pak, ya kami koordinasi termasuk dengan masyarakat sekitar, siapa yang akan bekerja dan lain sebagainya, termasuk pemasokan yang bahan material itu Pak, yang istilahnya tersedia di lokal itu setidaknya harus ngambil di lokal situ gitu. Kemudian ya untuk material tadi seperti akses ke sana kan memang sulit Pak. Ya. Jadi alhamdulillah arah ke Likupang ini bisa dilalui dari 3 sisi Pak. 3 sisi. Jadi sisi dari ada jalan Bitung, jalan nasional ya, Bitung Likupang yang saat ini mungkin lagi pemeliharaan karena kemarin informasinya longsor. Kemudian jalur tengah. Kalau dari Bitung bisa lewat jalur Kelabat atau Air Madidi ya kan. Kemudian dari Manado bisa lewat pinggir pantai, lewat langsung ke Wori Pak. Jadi sisi transportasinya memang jalannya sedikit sempit Pak, tapi alhamdulillah lancar sampai saat ini. Kemudian material itu yang didatangkan dari luar kemungkinan hanya besi dengan pipa pancang Pak. Sama dermaga apung itu luar memang tidak tersedia. Dari luar Pulau Sulawesi atau dari Jawa Pak. Dari Jawa ya. Iya, spoon pile. Kami tidak memakai pipa baja karena di sana memang tidak ada ombak, jadi yang ada pasang surut itu 2,80 cm, jadi lumayan tinggi pasang surutnya, sehingga diputuskan dengan tiang pancang baja Pak. Bukan tiang pancang baja, tiang pancang beton, spoon pile. Nah itu di Jawa sudah dikirim semuanya. Kemudian besinya juga dari sana, sisanya material lokal seperti pasir, kerikil, batu, kan semua tersedia di Gunung Kelabat Pak. Tinggal turun aja itu dan luar biasa itu pasir segala macam. Semen di sini juga ada tersedia banyak, baik Bitung maupun di Labuan Uki kan ada pabrik semen juga. Tinggal kami nge-push di lapangan supaya lebih cepat lagi Pak. Mudah-mudahan Pak, ini kami segera ingin tahu nih sampai akhir 2022 ini mudah-mudahan langsung bisa kita pakai ini. Nah, dikatakan pengembangan apa aja sih Pak yang sekarang diperlebar ataupun dilengkapi gitu fasilitasnya di sana? Ya, memang pelabuhan itu dulu dibangun tahun 2000 sampai 2004 itu belum mengakomodir sektor pariwisata Pak. Nah, sektor pariwisata di Likupang sendiri juga muncul di tahun 2017 sampai 2019. Terakhir saat kunjungan presiden seperti yang saya jelaskan tadi. Makanya pengembangan dari pelabuhan yang saat ini hanya untuk aktivitas ekonomi, bukan muat barang, orang, transportasi, itu mendukung pariwisata, maksudnya menambahkan fasilitas-fasilitas seperti fasilitas terminal wisata. Nanti ada gerai-gerai juga di situ untuk masyarakat jual produk lokalnya gitu. Masyarakat wisatawannya bisa menikmatilah wisata terminal penumpang wisata kami. Nah,
dengan kami juga bangun dermaga apung wisata. Nah, kapal-kapal wisata kan yak-yak yang kecil-kecil itu Pak bisa nanti memanfaatkan dermaga apung itu kan gitu. Selama ini kalau tidak dibangun dermaga wisata, itu kan mereka nanti sandarnya ke dermaga beton dan rata-rata kalau kapal luar negeri yang yak-yak itu nggak mau Pak, mereka sandar di dermaga beton gitu. Jadi mereka lebih memilih lagu daripada sandar di dermaga beton, makanya kalau kami sediakan tambatan dari dermaga apung kan relatif bersih. Kalau yak-yak itu kan tidak mau, mereka punya kapal kotor. Mereka lebih safety untuk situ dan bongkar muatnya juga lebih aman dan nyaman. Intinya kami tetap menjaga keamanan dan keselamatan pelayarannya, Pak. Nah ini luar biasa banget ini. Terus terang senang saya lihat dengarnya selaku kuasa di daerah yang Bu Menteri selalu menekankan bahwa 1 rupiah harus benar-benar berdampak. Wah ini dari gambaran Pak Akowi luar biasa selalu Kepala UPP Likupang dengan progres dan optimisme untuk penyelesaian ini gitu. Dan tentunya tadi juga ke masyarakat pun akan berdampak ya, bukan hanya untuk wisata, juga dampak ekonomi. Masyarakat sangat luas Pak, di mana masyarakat bisa bekerja baik selaku pekerja proyeknya, kemudian masyarakat sekitar bisa menyewakan, kan yang bekerja tidak hanya masyarakat lokal Pak, tapi tenaga-tenaga ahlinya dari jauh, jadi sebagian mereka menyewakan rumahnya untuk di tempat tinggal. Dan sekarang saat ini banyak warung-warung yang muncul di sana karena masyarakat untuk akses makan kan lebih enak di sana. Jadi dengan jualan mereka juga menambah pendapatan seperti itu. Kemudian adanya aktivitas bongkar muat yang rutin, nah itu masyarakat bisa menjadi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Likupang. Selain itu dengan adanya fasilitas pelabuhan, nah itu akan menjadi kota baru di sana Pak. Yang dulu di mana daerah tersebut sepi gitu Pak. Nah, kalau sudah banyak kunjungan kapal nantinya, termasuk kapal wisata dari luar negeri, ya kan, akan jadi kota baru. Selain ada kota Manado, kota Bitung, mungkin ke depan ada kota Likupang. Luar biasa nih. Misalkan nih dalam perjalanan nanti sudah tercapai, sudah berjalan nih. Dan tentunya Pak Kowi selaku yang memiliki kewenangan di sana, tanggung jawab besar di sana, ada dong pengembangan apa nanti yang kira-kira menjadi gambaran Pak Kowi gitu, tentunya dalam ranah melayani masyarakat dari peran pelabuhan itu sendiri gitu. Pengembangannya nanti seperti apa gitu Pak? Jadi pengembangan suatu pelabuhan itu tetap mengacu kepada rencana induk pelabuhannya Pak. Di mana rencana induk pelabuhan itu ada spot-spot di situ, di lokasi yang utamanya tanahnya bersertifikat, kemudian spotnya ini dibangun apa seperti itu. Jadi tidak boleh keluar dari sisi situ. Kalau memang mau dikembangkan lebih besar lagi, kan sekarang pelabuhan regional Pak, pengumpulan regional. Kalau memang jadi pelabuhan pengumpul berarti harus ada revisi-revisi lagi. Jadi rencana induk pelabuhannya direvisi dan lain sebagainya untuk mendukung sektor-sektor yang lain. Nah, saat ini yang sudah di SK-kan sesuai SK rencana induk pelabuhan yang ditandatangani oleh Pak Gubernur pada bulan Juni 2020 itu sudah final Pak. Jadi itu pelabuhan pengumpulan regional. Nah, adapun yang pelabuhan pengumpulan lokal itu sementara menunggu kesiapan lahan, termasuk pergeseran kawasan ekonomi khusus Likupang dari Likupang Timur dari Pantai Pal, Pulisan itu ke Pulau Bangka. Dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dan Kementerian Pariwisata itu telah menyusun rencana induk pariwisata nasional di Likupang, RIDPN istilahnya. Nah, itu kemarin kami juga sudah bahas 3 kali dari Deputi Menko Marves berkunjung ke Pulau Bangka dengan kami, termasuk rapat di Bandung, di mana mereka membutuhkan satu pelabuhan yang representatif di sana, di Desa Lihunu, karena itu desa wisata dan dekat di situ dengan daerah pariwisata, termasuk spot diving yang 24 titik yang diakui oleh dunia di Eropa. Nah, itu dekat di situ. Nah, mereka minta dibangunlah pelabuhan yang representatif di Desa Lihunu itu. Nah, kedepannya kami kembangkan situ
untuk pengembangan, dan itu Iya. mulai dari awal lagi perencanaan, dokumen perencanaannya, iya. Pak. Apa lagi ya? Nah, selain itu satu spot lagi marina rencana akan Iya. dibangun di sana. Nah, untuk marina sendiri itu khusus wisata, Pak. Nah, itu ditawarkan ke pihak tiga, biar nanti pihak ketiga lah yang akan bangun, mengembangkan entah gitu ya. melalui mekanisme KPBU atau oke. mengenai investasi luar negeri Iya, dan lain iya. sebagainya, atau Iya. investasi yang dari investor nanti yang akan bangun, jadi tidak dibebankan ke APBN seperti itu. Nah, Pak Kowi, udah kopi lagi belum Pak Kowi? Sudah, Pak. Sudah ya. Luar biasa, memang serba enak. Makasih Pak Kowi. Jadi pujian atas saya kan jadi mudah-mudahan Kita juga di Bitung ya. tetap jadi perbaikan Pak. Suasana kerja yang nyaman diperlukan. Iya, iya betul Pak Kowi. Pak Kowi, kita lanjut nih. Nah, tentunya kan kita kan sudah berinvestasi tadi disampaikan gitu, uang negara udah dikeluarkan sekian 50 sekian miliar gitu. Nah, tentunya selain manfaat bagi masyarakat yang tadi udah panjang lebar Pak Kowi sampaikan, tentunya kita ingin juga dapat info seberapa besar sih nanti dapat memberikan dampak penerimaan ke negara PNBP, apalagi kan di UPP Likupang kan ada tusi penerimaan negara gitu. Nah, gimana Pak Kowi? Ya. Memang untuk dampak terhadap penerimaan PNBP berdampak juga, Pak. Di mana pelabuhan Likupang sampai saat ini adalah pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil, beda dengan Pelabuhan Bitung maupun Oke. Pelabuhan Manado. Di situ pelabuhan yang sudah diusahakan secara komersil. Sehingga penerimaan PNBP kami, penerimaan negara bukan pajak, itu acuannya masih mengacu kepada peraturan Presiden tentang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Perhubungan. Oke. PP nomor 16 tahun 2015. Ya. Nah, karena bukan pelabuhan yang diusahakan secara komersil, relatif tarifnya lebih kecil, Pak. Oke. Ya. Dan 2 tahun ini selama kami di sana memang pendapatannya luar biasa. Memang target tercapai 100%. 2020 kami bisa mencapai target 300 juta. Dan 2021 kemarin 250 juta dari target yang harus kami capai itu tercapai, Pak. 240 juta untuk targetnya, dan realisasi kami di 250 juta, jadi 100% lebih kami capai. Nah, dengan adanya pengembangan fasilitas ini, otomatis fasilitas lebih tersedia banyak, terutama adanya dermaga wisata, terminal wisata, adanya dermaga Pelra, adanya dermaga kapal rede, sehingga kunjungan kapal itu akan lebih banyak di Kupang, dan itu akan menambah penerimaan negara bukan pajak. Selain itu kami akan mengintensifkan sewa perairan, di mana di sana resort-resort kan memiliki dermaga, Pak. Saat ini kami sosialisasi untuk pihak investor tersebut yang memiliki resort-resort itu untuk memperoleh izin, jadi melengkapi izin operasi dermaga-dermaganya. Nah, itu lumayan juga sewa perairannya nanti menjadi PNBP di UPP Likupang. Dengan target lebih dari 500 juta per tahun untuk penerimaan negara bukan pajak di UPP kelas 3 Likupang sendiri, Pak. Oke, luar biasa nih. Ya, membantu masyarakat, pendanaan APBN. APBN kan itu yang kita harapkan, Pak, gitu. Jadi kalau kita ketahui untuk tahun 2021 kemarin itu kan antara beban APBN yang kita salurkan itu 1,1 triliun. Nah, penerimaan negara itu sekitar 900-an miliar. Berarti di sana masih ada selisih gitu loh. Walaupun memang ada peningkatan pajak yang luar biasa dari teman-teman biaya juga, ada peningkatan biaya keluar juga luar biasa. Dan PNBP sendiri itu ada peningkatan juga, Pak, gitu. Tetapi masih ada kurang, ini masih ada space kurang di bawah sekitar 181-an miliar gitu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan Likupang ini bisa menopang dan bisa memberikan masukan yang signifikan gitu. Baik, udah cukup lama nih ngobrolnya Pak Kowi, nggak terasa juga udah setengah jam lebih kayaknya nih gitu. Memang untuk pendapatan sendiri kami karena pelabuhan belum diusahakan kami kan dituntut untuk pelayanan ke masyarakat. Jadi impact kami kan hanya spot untuk simpul transportasi.
impact utama adalah ke masyarakat nanti, Oke. di mana masyarakat lebih mudah mengakses simpul-simpul transportasi dan mempermudah transportasi baik produk maupun berwisata, produk hasil bumi dan lain sebagainya. Dan itu akan memperlancar investasi maupun arus ekonomi, transaksi jual beli dan lain sebagainya. Dan biaya komoditas nanti lebih murah. Jadi impact terbesar nanti bagi masyarakatnya. Untuk PNBP memang masih sedikit relatif kecil kalau pelabuhan yang belum Dan diusahakan. sebenarnya itu juga impact dampak perekonomian yang sangat besar juga gitu, mendorong kegiatan perekonomian di sana gitu. Masuk pariwisata. Iya. Nah, yang terakhir nih mungkin sebagai closingnya Pak Kowi nih selaku kepala UPP Likupang di sana, harapannya apa gitu terkait dengan nanti pelabuhan udah jadi gitu, harapannya bagi terhadap masyarakat atau berkunjung atau apa seperti itu. Ya, saat ini masih dalam tahap pengembangan dan kami mengharapkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, instansi-instansi teknis, baik di seputar pelabuhan maupun di Minahasa Utara, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara ya, mendukung kegiatan pengembangan fasilitas pelabuhan laut Likupang ini sehingga nanti selesai dan tersedia fasilitas pelabuhan yang sangat memadai guna terciptanya keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Likupang. Dan untuk ke depan ya semua masyarakat, lapisan masyarakat, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung ekonomi maupun mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Likupang, di mana arahan Presiden Jokowi seluruh sektor pembangunan di sisi transportasi diutamakan untuk mendukung sektor pariwisata yang akan berdampak sangat besar nanti bagi kehidupan masyarakat. Oke, siap. Gitu, Pak. Dan Pak Kowi dan tim Likupang jangan ragu dengan dukungan kami KPPN selaku Asabun di daerah. Kami akan selalu mensupport dan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk memperlancar, untuk mempermudah dari proses pencairannya. Layanan kami seperti kopi, Pak. Wah, gitu. terima kasih Berusaha banyak, untuk menyajikan yang senikmat mungkin gitu. Walaupun berbeda cara menikmati, ada yang manis, ada yang pahit gitu. Tapi selalu kami untuk memberikan yang terbaik dan tentunya layanan yang bebas dari korupsi gitu. Baik, sahabat Ngopi 179 KPR Bitung, perbincangan obrolan yang asik, yang cukup panjang dari Pak Muhammad Kowi yang luar biasa, yang tentunya ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Ada informasi baru, ada hal yang baru, dan ada tempat yang harus kita kunjungi gitu, yaitu Likupang, tempat yang tidak kalah menariknya, wajib dikunjungi malahan gitu. Destinasi super prioritas. Destinasi super prioritas gitu untuk kita nikmati tentunya gitu. Baik, sampai di sini pertemuan kita, perjumpaan kita, sampai ketemu lagi pada Ngopi 179 di lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kowi. Terima kasih banyak Pak. Ada satu informasi lagi. Apa itu? Jadi bagi masyarakat di luar Sulawesi Utara ya, yang akan berkunjung ke Likupang ada diskon tiket. Oh, diskon tiket. Nah, ini. Jadi diskon tiket untuk dari daerah luar Sulawesi Utara naik pesawat, diskon tiket itu. Silakan mengakses di website masing-masing maskapai, ada Garuda, Batik dan lain sebagainya. Karena di destinasi super prioritas ada 5, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, Likupang. Nah, itu ada diskon tiket pesawat gitu. Seperti itu. Baik. Kami juga ucapkan terima kasih sama-sama kepada Pak Kowi yang selalu membantu kami dan mengarahkan untuk pelaksanaan anggaran lebih efektif, akuntabel dan transparan di UPP Likupang. Terima kasih banyak Pak. Apalagi jamuannya luar biasa. Baik, terima kasih.